Jika kamu pernah mencari kerja, mungkin kamu pernah melihat tulisan di salah satu persyaratannya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tapi sebenarnya, komunikasi itu tidak hanya soal bicara dan menyampaikan sebuah pesan. Komunikasi itu sifatnya dua arah. Jadi bukan hanya soal kamu yang bicara, namun juga bagaimana kamu mendengar. Keahlian ini yang membuat kamu bisa memahami sudut pandang seorang. Lalu kalian berdua bisa bergerak menuju solusi yang diinginkan. Dalam bahasa Inggris, kita mungkin mengenal dua kata soal mendengar, hear dan listen. Hear ya artinya yang mendengar saja, tapi listen itu lebih dalam. Listen artinya kamu benar-benar memperhatikan apa yang dibicarakan oleh seorang. Kamu bisa saja hear the conversation, tapi kamu tidak listen the conversation. Jangan heran jika pada akhirnya banyak terjadi kesalahpahaman dengan alasan kalau orang itu tidak pernah mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah selama ini kamu benar-benar mendengar. Mungkin banyak orang merasa kalau mendengar itu merupakan aktivitas yang paling mudah. Toh orang lain bicara, kamu hanya diam dan mendengarkan. Tapi ternyata hal ini tidak semudah itu. Mendengar itu ternyata menggunakan begitu banyak energi dan waktu. Kamu butuh motivasi dan kemampuan berpikir. Dan menariknya, mendengar itu bukan hanya sekedar diam, yang tentunya tidak selalu mudah. Coba bayangkan kamu di kantor lalu datang ke ruangan atasanmu dan minta persetujuan terkait sebuah proyek. Namun saat itu atasan kamu kondisinya juga lagi sibuk banget. Kamu hanya punya waktu 1 hingga 5 menit untuk menjelaskan dan meyakinkan proposal yang kamu tulis. Tentunya jika kamu berada di posisi tersebut, hal ini membuat komunikasi jadi semakin sulit. Kamu kesulitan menyampaikan apa yang kamu inginkan, dan di sisi lain, orang lain juga sulit mendengar. Karena di pikiran orang tersebut juga berisi begitu banyak hal. Misalnya deadline pekerjaan lain, meeting selanjutnya, dan sebagainya. Dalam sebuah percakapan, banyak orang mungkin beranggapan kalau kita perlu mendominasi sebuah percakapan. Siapapun yang berbicara paling keras, maka orang itu yang paling didengar. Tapi ini adalah mispersepsi. Bisa saja ketika kamu terlalu mendominasi sebuah percakapan, pandangan orang itu terhadap sebuah topik justru jadi semakin ekstrim. Atau opsi lainnya, orang itu tidak mendengar sama sekali apa yang kamu katakan. Alhasil, kalian berdua jadi berada dalam kondisi lose-lose situation. Tidak ada yang mendapatkan manfaat dari situasi tersebut. Ada banyak alasan kenapa dua orang bisa saling salah paham. Tapi mayoritas karena satu faktor, yaitu satu atau kedua pihak gagal mendengar atas apa yang dikatakan oleh orang lain. Situasi ini bisa terjadi di mana saja, entah di rumah, tempat kerja, lingkungan pertemanan, bahkan pada orang asing. Contohnya begini, kamu dan temanmu sudah sahabatan lama, tapi ketika dia ulang tahun, kamu nggak diundang. Kamu pun kesal dan merasa kalau dia sudah tidak lagi jadi teman kamu. Hubungan kalian merenggang dan kamu menghindar setiap kali dia berusaha mengajak ketemu atau ngobrol. Hingga suatu hari kalian bertemu dan temanmu bertanya, "Kamu kenapa sih? Apa ada kesalahan yang saya buat?" Kamu lalu mengungkit kalau kamu tidak diajak ke pesta ulang tahunnya dan hal ini membuatmu sakit hati. Temanmu lalu bilang kalau dia sudah berkali-kali menelpon dan mengirimkan pesan tapi tidak masuk. Dia lalu menunjukkan buktinya. Kamu pun baru ingat ternyata waktu itu handphonemu sedang diservis dan kamu tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Kenyataan ini lalu membuatmu tidak enak hati dan berusaha memperbaiki hubungan kalian berdua. Nah, apakah kamu pernah berada di situasi ini? Situasi di mana kesalahpahaman jadi membuat retak sebuah hubungan yang sudah terjalin lama. Sebagai manusia, kita sangat sensitif terhadap tanda penolakan sosial. Faktanya, alasan kenapa kamu marah ketika tidak diundang ke dalam sebuah acara adalah kamu ingin berada di dalam grup tersebut. Dan ketika hal itu tidak terjadi, maka kamu merasa tidak diterima lagi ke dalam grup tersebut. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk berada dalam komunitas sosial tertentu, kebutuhan ingin diikutsertakan dan terhubung satu sama lain.
Alasan lain kenapa mendengar itu sulit, karena kita takut perubahan. Kita takut apabila kita mendengar dengan sungguh-sungguh, maka kita perlu berubah. Dan ketika perubahan ini tidak datang dari diri kita, maka hal ini bisa sangat menakutkan. Contohnya adalah sebuah percakapan yang berisi dua orang dengan pandangan yang sangat berbeda terkait satu topik tertentu. Coba bayangkan apabila salah satu pihak benar-benar mendengarkan pihak lain dan mengubah pandangannya. Apa yang terjadi? Hal yang sama juga terjadi di dunia kerja. Seringkali seorang karyawan mencampur adukan mendengar dengan persetujuan. Contohnya begini, kamu adalah seorang atasan dan tim kamu mengajukan cuti di minggu yang padat. Kamu mungkin saja mendengarkan permintaan itu, tapi jika kamu menolak cutinya, maka tim kamu merasa kalau kamu tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Padahal, mendengar itu tidak sama dengan setuju. Kamu bisa saja mendengar seorang dengan baik, tapi kamu tidak setuju dengan dia. Tentunya hal ini bisa dimaklumi. Jika dilihat dari sudut pandang si karyawan, ketika manajer saya mendengarkan permintaan saya lalu tidak menyetujuinya, maka mungkin saja dia tidak mendengarkan saya dengan baik. Tapi di sisi lain, bagi si manajer, apabila dia mendengarkan karyawan itu dengan baik, maka karyawan itu mungkin berpikir kalau dia setuju dengan permintaan tersebut. Maka dia merasa perlu mengkomunikasikan dengan cepat kalau dia nggak setuju. Ketika seorang mendengarkan dengan baik, maka hal ini seringkali menciptakan sebuah ekspektasi bagi si pembicara kalau ada kemungkinan orang itu setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Itulah seninya komunikasi. Bagaimana kamu bisa mendengarkan seorang dengan baik, tapi di sisi lain kamu bisa menyampaikan sebuah pesan yang jelas atas apa yang kamu inginkan. Coba ingat terakhir kali kamu bicara dengan seorang yang benar-benar mendengarkan. Kamu mungkin merasa dimengerti. Obrolan tersebut terasa begitu lancar, dan kamu merasa semakin dekat dengan orang itu. Tapi di sisi lain, ketika kita tidak mendengarkan seorang dengan baik, maka hal ini juga memicu orang lain melakukan hal yang sama. Komunikasi kalian bukan berusaha untuk memahami satu sama lain, tapi komunikasi kalian hanya berusaha membuktikan siapa yang paling benar. Bayangkan bila yang terjadi sebaliknya. Misalnya, kamu dan lawan bicara punya pandangan yang sangat berbeda terkait satu topik. Walaupun orang itu beda pendapat, tapi orang itu mendengarkan dengan baik apa yang kamu sampaikan. Alhasil, walaupun kamu sangat pro terhadap satu topik tertentu, tapi di sisi lain kamu jadi menyadari masalah dari apa yang kamu perjuangkan. Situasi ini membuat kamu bisa melihat sebuah topik dari berbagai pandangan yang berbeda. Mungkin saja kamu tidak serta-merta langsung menjadi kontra atas topik yang awalnya kamu pro. Tapi kamu dan lawan bicara mungkin saja bersama-sama jalan menuju ke tengah. Kalian tidak lagi memegang teguh pendirian dengan cara yang ekstrim. Karena pada dasarnya, kalian berdua berhasil melihat sebuah topik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.